92,5 Maestro FM, House with the Sound. Selamat pagi untuk Anda semua Sobat Maestro yang baru bergabung bersama dengan kami. Dan terima kasih untuk yang masih setia. Tadi di break sama lagu dulu ya. Dan kita sekarang mau lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol santai. Tapi aduh banyak banget informasinya nih ya, bersama dengan Pak Hari ini. Spesialis pokoknya yang namanya pertanam tanaman. Malah katanya di rumahnya bukan taman lagi, hutan ya Cia. Nah, jadi tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang mini garden yang menjadi satu hobi baru, kesukaan baru untuk banyak orang, khususnya setelah pandemi global seperti sekarang ini ya. Semua kalangan usia udah mulai mencoba begitu ya, yang namanya bercocok tanam. Nah, kalau mulai bercocok tanam, Pak Hari kan sekarang banyak yang memang latah nih awalnya ya. Aduh, teman saya berhasil gitu, malah ada yang udah menjual lumayan juga gitu ya, yang tadinya cuma ya merawat-rawat, disiram, pelihara gitu kan, tapi ternyata ada nilai jualnya begitu ya. Jadi mulai yang iseng ternyata bisa menghasilkan. Sebenarnya untuk bisa memulai bercocok tanam dari yang paling awam, mulainya apa nih yang harus dipersiapkan dulu sebenarnya? Tentunya yang pertama ya, yang senang dulu, cinta dulu sama tanaman, itu yang modal Itu dasar harus ya. Setelah itu kita juga harus banyak belajar, ya, mempelajari tanaman itu kebutuhannya apa aja. Nah, terus yang berikutnya fungsinya tanaman itu apa gitu. Oh, jadi fungsi tanamannya juga kita udah harus tahu ya, paling nggak juga. tahu, jadi supaya kita nanam tuh udah tahu tujuannya untuk apa. Gitu. Oh iya benar juga ya. Jadi kalau misalnya kita cuma nanam begitu aja kan, buat apa nanti hasilnya bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi kita harus tahu juga. Nanti tanaman ini, nanti hasilnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah itu juga yang mesti kita ketahui ya. Nah, terus kita juga mesti tahu ini ya, medianya, media tanaman. Jadi tanaman itu kebutuhan media tanaman itu apa aja. Ya. Kan kadang-kadang tanaman ada yang perlu banyak air misalnya ya. Nah itu kita harus mensiasati tanamannya harus bagaimana supaya dia banyak mendapatkan supaya airnya. Supaya kering gitu jadinya ya. Nah, itu salah satu dikasih alas potnya yang diisi air. Gitu. Itu juga harus dipikirkan ya. Terus tanaman yang justru yang nggak mau banyak air, itu medianya harus diperhatikan. Ya, misalnya campuran banyak pasir sehingga kalau disiram tuh airnya cepat turun. Gitu. Ya, nah itu yang perlu kita di awal-awal ya. Nah setelah itu misalkan udah tahu nih, mau medianya seperti apa begitu ya, fungsinya ini, tertariknya ini, kita bisa memulai dari tanaman apa sih sebenarnya untuk yang pemula dulu nih? Kalau dulu sih saya tuh mulainya dari tanaman bunga yang namanya tuh annual, jadi cuma 3 bulan gitu. 3 bulan tuh udah kelihatan bagus ya. Itu tanaman-tanaman bunga biasanya. Nah itu awal ya biasanya. Kalau saya waktu itu nanamnya cengek Pak Hari, soalnya kayaknya disebar aja gitu aja langsung tumbuh. Cari-cari yang paling mudah dulu aja. Terus langsung bisa dipakai masak. Ya betul. Tapi kayaknya cenderung lebih mudah ya, kayak tomat. Kita kalau memulai sesuatu jangan yang susah-susah dulu. Cari yang langsung puas dulu. Kan bisa berhasil tumbuh. Oke, jadi kita bisa level up gitu ya untuk bisa ke tanaman lainnya jadinya ya. Oh, jadi seperti itu nih teman-teman. Kalau misalkan memang ingin memulai bercocok tanam, jangan cuma ikut-ikutan aja tadi ya. Harus tahu juga fungsinya. Nanti medianya seperti apa gitu. Dan ternyata tadinya saya pikir itu susah loh Pak Hari untuk melihat apakah tanaman ini butuh air yang banyak atau enggak. Ternyata bisa dilihat dari tanah aja ya. Kalau tanahnya memang sudah kering, udah airnya turun, itu ya udah berarti tandanya harus sudah diberi air lagi ya. Nah itu jadi kurang lebih seperti itu, ilmu-ilmu simpel tapi biasanya miss. Dan terus nanti kalau tanamannya nggak tumbuh langsung nyalahinnya, itu kan kemarin tanahnya beli di Lembang ya, jadi gimana cuaca, bener nggak sih? Terus ada yang bilang tangan saya panas nggak bisa menanam, padahal itu sebenarnya salah ya anggapan seperti itu. Nyalahinnya itu ya tangannya nggak cocok untuk padahal kalau kita tahu ya caranya menanam itu mudah sekali, semua orang pun bisa menanam gitu. Tapi kalau dari udara benar nggak sih kadang-kadang ya, kalau misalkan kayak kemarin nih pengalaman pribadi pas lagi ke taman begitu ya di daerah Bogor sama keluarga, tante gitu kan pada beli terus dibawa ke daerah Jakarta nih. Apakah memang kita harus memilih tanaman-tanaman tertentu supaya
tergantung suhu atau seperti apa sih supaya Ya. kok di sana cantik gitu tumbuhnya gitu ya, pas lagi dibawa ke Jakarta dia beda. Nah, kalau Nah, ini itu juga gimana sih, memang perlu Pari? juga kita tahu Oh, tentang itu ya. Kan kita nggak bisa nanam tulip di sini. Tulip kan harusnya di Eropa gitu. oke, Nah, itu juga kurang lebih seperti itu jadi kurang lebih ya. yang ekstrimnya seperti itu ya. Mhm. Nah, jadi kita harus tahu juga tanaman mana yang cocok untuk tempat mana gitu ya. Tapi pada umumnya tanaman tropis itu hampir bisa tumbuh di mana aja. Ya. Tanaman tropis Ya, ya. kecuali tanaman yang tanaman Eropa seperti tanaman bunga-bunga itu yang saya nggak bawa di sini ya, petunia misalnya ya, itu bunga seperti trompet ya, Mm-mm. itu hanya cocok untuk daerah dingin. Gitu. Dia baru bisa tumbuh di daerah Baru dingin. bisa berbunga itu. Kalau daerah panas nggak bisa, cepat mati gitu. Iya, iya, ya. Jadi memang ada yang seperti Ada. itu beberapa jenis yang Jadi memang kita harus tahu tergantung juga di memang. cuaca dan tadi iklimnya juga Iya. begitu jadinya ya. Nah, jadi memang perlu belajar gitu ya. Nggak susah-susah kok, itu belajar yang mengasihkan ya, untuk belajar sekarang sih tumbuhan untuk ya. media belajar kan banyak, medsos sudah di Yes, mana-mana ya. lebih mudah ya jadinya, Iya, nggak harus mudah. baca buku gitu kan. Dulu waktu zaman saya kan susah. Itu harus pengalaman trial and error ya dulu sih. Harus Paling coba dulu. dari buku ya dulu. Kalau sekarang kan tinggal klik buka Google Nonton udah YouTube, kelihatan udah langsung kita tahu ya. bisa bahasa ya. Untuk perawatan juga bisa banyak pengetahuan bisa kita dapatkan di YouTube gitu ya. Jadi Oke. tinggal lihat. Lebih mudah begitu. sekarang ya untuk Lebih belajar mudah, ya. betul. Dah, ini tadi ya, kalau misalkan di berita-berita yang sekarang sering banget kita lihat hampir setiap hari ini ya, tentang tanaman-tanaman hias ini harganya tuh menjulang begitu kan. Tadi juga udah sempat saya bahas, bahkan ada yang rela nuker dengan uang yang cukup besar begitu ya. Kalau Pak Hari sendiri juga kan pasti pernah dong ya untuk jual beli tanaman seperti Iya. itu setelah dirawat, ada yang meminta. Itu jualnya harga tertinggi pernah menyentuh harga berapa Pak Hari? Dulu saya pernah jual tanaman ya. Ya tanaman sebenarnya tanaman lama ya. Mm-mm. Yang dulunya nggak ada harganya. Oh gitu, Ya. dulu tuh biasa aja pokoknya Biasa nggak tanaman itu. terlalu tinggi ya. Tapi kebetulan ada orang yang sangat berminat tanaman itu. Heeh. Ya. Namanya Anthurium vecii. Ya. Tanamannya keriting-keriting gitu ya. Oke. Itu saya bisa jual sampai 33. 33 juta. Iya. Tapi cuma sekali aja. Tapi sampai 33 juta. Iya. Itu emang segede apa sih kemarin? 1 hektar 33 juta. Lumayan besar lah, kira-kira Masih di 1 media pot meter. juga. Dia pot agak besar ya potnya. Ya sebesar apa ya? Setengah meteran lah gitu ya. Oke. Diameternya. Diameter Tinggi meter. pohonnya kurang lebih 75 sampai 1 meter. Sebangsa kuping gajah gitu. Seperti kuping gajah. Ya, anthurium ya. Bentuk ini. Warnanya apa tuh Pak Hari? Hijau. Hijau. Cuma hijau biasa. Tapi tekstur daunnya itu yang bagus. Yang keriting gitu ya. Dan Iya, kebetulan punya saya itu yang asli, jadi belum ada silangannya. Belum Dan itu yang belum dicari disilang. mungkin ya, Ya, jadinya. orang cari yang seperti itu gitu. Berapa lama waktu itu sebenarnya Pak Hari sudah punya tanaman itu? Udah lama. Gitu, Ya. itu ngerawatnya udah lama Udah sebenarnya. lama. Saya punya 3 waktu itu ya. Yang terjual 2 gitu. Sekarang masih ada 1, soalnya disimpan. Nah, siapa lagi Ya. yang Nggak akan saya jual. Nggak Oh, akan nggak akan dijual. Bener Pak, bener. 200 juta. Iya. Ke 200 juta mungkin dulu. Nanti bisa cari lagi. Iya, bisa dimulai lagi dari Iya. awal ya. Soalnya Yang kita kan kedua dari itu berapa Pak Hari dijualnya? yang pertama cuma 10, lebih Oh, kecil. yang pertama 10 juta. Yang kedua Yang kedua 33 juta kan 33. memang lebih besar ya Iya. untuk Ini tingginya yang tadi. terakhir yang paling kecil sebetulnya. Tapi sekarang udah mulai besar lagi. Nah itu ya kalau misalkan memang untuk hobi koleksi, itu orang dari mana sih Pak Hari? Maksudnya bisa sampai mencari Saya Pak kira Hari? yang belinya juga dari apa tuh? Mungkin itu untuk jual lagi ya. Jadi saya kira itu harganya bisa lebih dari yang saya jual ya. Nantinya ya saat dijual lagi ya. Karena yang beli juga dia bukan untuk diri sendiri. Saya kira untuk dijual lagi gitu. Jadi memang apa namanya dijual lagi, tapi ya itu sama-sama yang memang mencintai Iya, tanaman juga. Jadi karena sudah orang mengerti lagi tadi ya. seneng ya. Iya. Kalau seneng terus langka, jadi apa tuh yang bikin mahal itu karena langkanya. Yes. Karena kan beda juga ya tangan yang merawatnya seperti itu ya jadinya. Dan apa pertumbuhannya itu agak lambat. Jadi tanaman yang
Semakin lambat tumbuhnya akan semakin tinggi harganya. Gitu. Kalau Ya, sudah memang besar, lama ya. ya. Karena kan memerlukan waktu yang lama. Ya, jual tanaman sama seperti ngejual waktu lah, gitu ya. Betul. Karena panjang tadi ya untuk waktunya ya. Untuk mencapai Dari ke mulai situ tuh merawatnya. kita harus menunggu sekian lama, sekian tahun gitu. Tahunan ya Iya. untuk bisa tadi mendapatkan bentuk-bentuk yang sudah unik-unik itu. Iya. Itu sebenarnya nilai jualnya di situ ya, Iya. Pak Hari ya. Ini ada yang bertanya juga, Pak Hari. Ini selamat pagi untuk Ibu F ya kayaknya ya. Katanya punya bonsai nih. Ibu ini punya bonsai dan katanya gimana nih ngerawatnya Pak Hari? Soalnya udah hampir gundul. Waduh, Hampir gundul. hampir gundul katanya. Nah, Kalau untuk bonsai bonsai itu sendiri gimana sih sifatnya atau apanya nih? sebenarnya saya kurang ahli ya dalam bonsai. Mm-mm. Cuma kalau bonsai itu sebetulnya disebutnya unfinished art. Jadi Unfinished. unfinished. Jadi art yang tidak pernah selesai. Jadi harus selalu mesti dipangkas lah, diberi kawat lagi, dibentuk lagi ya. Jadi itu art yang tidak pernah selesai. Jadi kalau itu ibu itu harus belajar juga cara membentuknya ya. Mungkin memang sudah Cara harus dibentuk, memangkasnya. nggak kayak ini yang tinggal di udah gitu aja ya. Harus mungkin medianya harus diperbaiki gitu. Oh, baru tahu juga bonsai. Iya ya ya. Jadi Jadi memang banyak harus yang dipangkas lagi ya. gitu ya. Karena itu kan tanaman kan dia tetap tumbuh kan walaupun bentuknya seperti tanaman tua, tapi dia tetap tumbuh. Nah, yang tumbuh itu harus dilihat. Kalau misalnya akan merusak bentuk bonsai itu sendiri harus dibuang gitu. Jadi misalnya bentuk bonsai itu yang saya ingat bentuk cascade itu yang turun ya. Ya. Nah, itu kalau tiba-tiba ada tumbuh yang ke atas, Yang nah beda. itu yang bisa dibuang karena jadi bentuk cascade itu jadi hilang itu. Iya iya iya. Jadi Gitu. itu yang harus tadi dipangkas, dicantikin lagi ke Iya. bentuk yang awalnya gitu ya, bentuk awalnya seperti apa. Oh ya, semoga menjawab ya Ibu ya. Terima kasih sudah bertanya dan untuk Anda yang masih mau bertanya juga boleh. Silahkan masih kita tunggu nanti bisa mendapatkan gift ya dari Pak Hari. Dan untuk tadi tentang penyakit-penyakit nih Pak Hari kan suka ada juga yang saking takutnya gitu kan. Jadi tanaman yang wah ini kayaknya sakit jadi langsung dijauhkan dari tanaman-tanaman yang lain. Itu benar nggak sih? Menular nggak sih penyakit mereka? Ya, ada juga yang menular. Ya. Bisa juga membahas hama penyakit itu secara manual juga bisa. Misalnya ada kutu-kutu putih ya, itu kita bersihkan, dibersihkan. Kalau ada ulat-ulat sendiri ya. gitu kan kadang-kadang suka ada yang bolong-bolong. Kalau itu gimana tuh Nah, Pak? kalau ulat ya mesti disemprot atau dicari ulatnya. Waduh, dicari ulat. Ulatnya dibuang. Dicari gitu ya yang makanin Kadang-kadang daunnya. saya suka menghindari pestisida kimia ya, karena itu kan Iya sih untuk agak zat kimianya ya. ya mengganggu kesehatan kita juga. Jadi saya lebih cenderung melakukannya secara manual atau organik gitu. Kita cari pestisida organik. Oh ada juga ya sekarang ya pestisida yang organik. Jadi ya untuk ke kitanya juga ya. Jadi lebih kan kita juga aman. harus walaupun kita tanamannya bagus tapi kitanya sakit kan Iya. percuma. Gimana sih kok tanamannya yang malah jadi sehat kitanya yang sakit gitu ya gara-gara pestisidanya kurang cermat. Jadi untuk pemilihan pestisida juga kita harus cari yang organik tadi ya kalau Ya, kata Pak Hari ya. bagus ya, Nah, organik. jadi jangan ya mungkin kalau misalkan zat kimia yang kenceng itu lebih mudah untuk tadi membunuhnya, tapi kan perhatikan juga kesehatan kitanya begitu ya. Kan kalau organik itu kan agak lambat itunya membasminya. Kalau kimia memang cepat, Iya, instan betul. ya. Kalau organik tuh sedikit-sedikit tuh. Jadi kalau yang pengen cepat ya harus pakai kimia. Iya. Tapi kalau mau orang sabar, ya pakai organik. Pakai yang organik aja Jadi untuk lebih sehat juga untuk pestisidanya ya. kitanya gitu. Nah, tuh kan, jadi jangan hanya memperhatikan kesehatan tanamannya aja, tapi kita jadi lalai begitu ya. Oke, jadi satu informasi juga untuk Anda semua Sobat Maestro, Maestro Garden Gallery akan dimulai di tanggal 3 Mei ya. Banyak sekali rangkaian acaranya karena kurang lebih 1 bulan. Dan yang pastinya untuk Anda pecinta tanaman, kami undang semuanya bisa hadir di sini tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga ya. Apalagi kalau misalnya di antara Anda semuanya tertarik untuk bisa lebih dalam lagi mengetahui tentang tanaman begitu ya, apalagi ini tentang mini garden. Nah ini baru sebagian, baru 2 sebenarnya yang dibawa. Jadi untuk yang memang tertarik, yang sedang mencari tanamannya juga, nanti bisa hadir yuk di tanggal 3 Mei. Untuk informasinya bisa langsung telepon aja ke Radio Maestro, jamnya seperti apa, atau nanti bisa kita update juga di Instagram di Maestro Radio Bandung. Dan untuk yang nanti misalnya tertarik dengan kelas-kelas tertentu,
Nah, karena di sini nanti bakalan datang juga pakar-pakar dari tanaman se-Bandung ngumpul pokoknya di sini ya. Nanti kita akan ngobrol sama-sama sharing di sini supaya seperti apa sih nanti ya bisa kita buat kelas tentang tanaman-tanaman. Jadi Maestro Garden Gallery silahkan untuk bisa hadir dimulai tanggal 3 Mei ya. Rangkaian acaranya dimulai dari tanggal 3 Mei. Nanti rencananya kalau Pak Hari sendiri di Maestro Garden Gallery akan ingin sharing tentang apa nih tanaman-tanamannya? Sebagian kecil pasti ya dari yang Pak Hari punya kan. Nanti mau bawa apa aja nih Pak Hari? Saya akan bawa ini seperti Miana ya. Ini juga warna tuh macam-macam ya. Oh, ini aja udah lumayan bervariasi sebenarnya. Masih Banyak ada sekali lagi warnanya. Variannya banyak sekali. Dan lebih besar nggak sih Pak Hari? Maksudnya ada yang sudah lebih besar lagi? Yang saya bawa lebih seukuran ini ya. Tapi nanti tanamannya bisa besar sebetulnya. Oke. Dan untuk penghias kebun tuh cantik sekali. Karena dari warnanya ya. Warnanya bisa ada menonjol gitu ya. Dan banyak sekali itunya, variannya banyak sekali. Dari satu jenis ini aja variannya masih banyak. Banyak. Wow, kebayang ya nanti Maestro Garden Gallery udah di Maestronya juga sebenarnya banyak tanaman. Nanti lebih banyak lagi pokoknya. Makanya untuk yang butuh refreshing mata nih ya, butuh yang ijo-ijo, seger-seger gitu kan, bisa langsung aja datang ke Maestro Garden Gallery dimulai tanggal 3 Mei pokoknya ya. Kalau untuk bunga-bungaan Pak Hari juga di rumah merawat? Ada sebagian kecil ya kalau bunga, karena bunga-bunga itu perlu banyak pupuk, ya, butuh banyak perawatan juga. Kalau daun-daunan tuh lebih mudah merawatnya. Oh, Jadi, iya sih. Saya sedikit malas ya. Terus terang aja. Malas tapi jadi kayak hutan rumah. Kalau harus tiap hari pupuk itu kan berabe ya. Jadi ini kita nanam tanaman yang natural aja gitu. Jadi tanaman enggak terlalu merepotkan kita gitu ya. Oke. Ya. Jadi saya senangnya begitu gitu. Tapi kalau ada yang memang senang berbunga-bunga ya memang harus konsekuensinya harus banyak kerjaan gitu. Tapi kalau di rumah tuh saya ada beberapa anggrek ya, Pak. Karena papa yang suka sama anggrek. Tapi ada satu anggrek ini yang aneh. Jadi kalau yang lain tuh kayak ada musimnya lah ya, tiba-tiba nanti bunganya bisa sampai 6 sampai wah seneng deh. Tapi posisinya semuanya itu yang aneh karena posisinya nggak bisa dilihat orang. Yang satu di jemuran atas, baru bisa tumbuh di situ. Yang satu tuh kayak mojok banget deket inian untuk listrik gitu ya. Terus jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama mama, kenapa ya tanaman anggrek kita kok tidak bisa dilihat orang lain dan tidak bisa dinikmati, itu kenapa sih? Apa memang dia tidak mau kena matahari? Enggak, setiap tanaman butuh tempat yang khusus gitu. Jadi memang ada yang memang cocoknya di situ, ya udah biarin di situ. Iya, Bapak gitu. Ini jadi nggak kelihatan orang loh Pak, beneran. Kita kan pengen pamer ya kalau punya anggrek mahal. Ya bisa kalau lagi berbunga itu kita bawa ke dalam untuk gitu, untuk dipamerin. Kalau udah habis bunganya, balikin lagi ke tempat asalnya. Jadi kalau misalkan di tempat itu akhirnya ya walaupun setelah pindah-pindah tempat juga tuh beneran nyoba-nyoba, tapi ternyata loh ini kok kalau di jemuran dia berbunga terus gitu kan jadinya. Jadi bisa dipindahin dulu, terus nanti untuk bisa dinikmati dalam rumah gitu, nanti taruh lagi. Oh gitu, ternyata dia punya tempat favorit spot juga ya, kayak kita magernya di situ gitu. Oke, ini ada Pak Handoyo juga yang bergabung pagi hari ini. Pak Hari katanya tanyanya tentang tanaman hidroponik. Mungkin tertarik ya tentang tanaman hidroponik nih Pak Handoyo. Katanya jenis tanaman apa sih sebaiknya yang ditanam? Sebenarnya hidroponik bukan bagian saya. Nanti ada bagian lagi ya. Tapi boleh saya jawab sedikit. Tanaman yang cocok untuk hidroponik, sebetulnya hampir semua tanaman juga bisa ditanam secara hidroponik ya. Karena hidroponik kan memudahkan. Jadi medianya nggak pakai tanah kalau itu. Pakai spons, terus dibantu dengan asupan nutrisi pakai air yang dilarutkan di air ya. Bisa, hampir semua tanaman bisa. Hampir semua tanaman ya sebenarnya. Boleh nanam kangkung aja Pak Handoyo biar kita langsung bisa dijadi cah kangkung gitu jadinya ya. Sayur-sayuran paling gampang. Oh gampang juga ya kalau sayur-sayuran ya. Wow. Kalau saya nanam kangkung tuh di pinggir kolam, saya buat apa tuh pot direndam di kolam ya, terus diikatkan ke pinggir gitu. Nah tumbuh situ sampai sekarang nggak pernah habis kangkungnya. Terus iya, gampang banget ya berarti ya untuk bisa menanam sayur-sayurannya. Pengen makan tinggal metik aja. Iya, udah kita tahu nih perawatannya seperti apa. Kita nggak pakai pestisida yang tadi zat kimianya tinggi juga gitu ya. Wow, seru deh. Kalau di rumah Pak Hari ada sayur-sayuran juga?
Ada ya seperti kangkung, Heeh. kemudian selada air. Aduh, itu enak banget Itu itu karena selada kan air. punya kolam, Heeh. kolam itu mengalir jadi sebetulnya airnya dari luar ya, kemudian masuk ke kolam kita, dikeluarkan lagi ke selokan itu. Jadi ada air mengalir kan. Nah di selokan itu kita tanam tanaman sayur-sayuran Sayur-sayuran ya. yang memang tumbuh di air gitu. Dan memang selalu tumbuh, nggak Iya. ada musim-musiman ya, pokoknya Nggak ada. mereka tumbuh terus ya jadinya ya. Wow, luar biasa banget kan. Jadi kalau misalkan pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi, silahkan loh Sobat Maestro diundang untuk bisa hadir di Maestro Garden Gallery dimulai tanggal 3 Mei ya. Jadi kurang lebih minggu depan kita akan kumpul sama-sama di Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Dan di sini nanti akan ngumpul semua yang namanya pecinta-pecinta tanaman. Ya, jadi mungkin selama ini cuma belajarnya dari internet gitu ya, sharing-sharingnya bingung gimana gitu kan. Nanti kalau di sini karena memang ada komunitasnya, jadi Radio Maestro memfasilitasi semua Sobat Maestro yang memang cinta sama tanaman. Kita belum pernah juga loh mengadakan acara seperti ini. Jadi ini yang pertama juga Maestro Garden Gallery. Ingat ya, 3 Mei. Nanti ada Pak Hari juga yang akan sharing tentang hobi beliau yang kurang lebih sudah 50 tahun. Wah, ini udah kehidupan Pak Hari sendiri sebenarnya ya. Udah menjadi itu udah anak-anak lah pokoknya semuanya yang ada di rumah itu. Dan nanti akan di-sharingin juga nih ke Sobat Maestro seperti apa perawatannya, kesulitannya, tantangannya sampai dengan hari ini rumahnya udah lebih besar tanaman mungkin Iya. daripada rumah ya jadinya ya. Tapi Tanaman kalau anak-anak sekarang menurun juga Pak Hari untuk nggak, mencintai kebetulan tanaman? saya nggak punya anak, Kak. Oh, jadi tapi di rumah semuanya jadi Senang. ikut cinta ya Iya. sama tanaman ya. Iya. Aduh, ih, seru banget deh kalau semuanya jadi merawat sama-sama. Apalagi tadi dari bunga ada, sayur ada gitu kan, tanaman-tanaman seperti ini ada begitu ya. Dan jadi untuk Anda semuanya sekali lagi kami undang ya untuk bisa hadir di Maestro Garden Gallery di tanggal 3 Mei ya. Rangkaian acara Maestro Garden Gallery ini kurang lebih akan sebulan di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan sesama pecinta tanaman hias. Nanti teman-teman lain juga akan hadir ya, Pak Kebetulan Hari ya. saya juga punya perkumpulan pecinta tanaman Bandung ya, Mm-mm. yang karena masa pandemi ini jadi nggak bisa Nggak bisa ketemu ya nggak ada kemarin pertemuan ya. ya, selama udah setahun lebih nih. Tapi tetap kita hubungan lewat WA, grup WA gitu. Jadi nanti akan hadir juga ya, Ya. Pak Hari ya. Oke, jadi akan ada talk show tentang hidroponik juga nih. Satu informasi untuk Anda semua Sobat Maestro. Jadi besok kita akan ngobrol-ngobrol tentang hidroponik, terus seperti apa perawatannya. Tadi kan Pak Handoyo juga mungkin tertarik ya untuk bisa menanam tanaman hidroponik atau mungkin tanaman-tanaman lain. Kita akan bahas pokoknya. Dan jangan lupa dimulai tanggal 3 Mei nanti itu akan full kita membahas tentang yang namanya garden. Nah, seperti apa sih? Jadi nanti bisa datang. Teman-teman nanti jangan lupa diinformasiin di Iya, WA group, pasti. diingetin terus setiap Iya. hari. Pak Hari kalau misalkan memang mereka akan hadir di sini dan siapa tahu nih nanti akan ada kelas untuk mini garden. Jadi untuk misalkan tentang mini garden gitu ya, minta dibuatkan kelas apa, itu silahkan Anda bisa kontak langsung ke Radio Maestro ya. Jadi silahkan untuk bisa menghubungi Radio Maestro ingin dibuatkan kelas apa, mungkin tentang hidroponik, tentang mini garden atau tentang tanaman-tanaman tertentu gitu ya. Itu bisa langsung aja kontak ke Radio Maestro supaya kita list dulu nih. Jadi nanti bisa dijadwalin gitu ya Pak Ya, Hari ya, betul. untuk Pak Hari juga nanti bisa menyiapkan materi-materinya seperti apa. Teman-teman yang lain juga nanti bisa menyiapkan materinya ya. Terima kasih banyak Pak Hari untuk perbincangan kita. Aduh, ini luar biasa ya, kurang lebih hampir 1 jam udah ngobrol-ngobrol tentang ini. Saya mah tertarik banget ini dah mini garden, cantik gitu kayaknya ya, ada dalam rumah gitu kan. Biasanya cuma vas bunga, itu pun bunga plastik ya. Kayaknya sekarang saya sudah harus mulai beralih ke tanaman hidup ya, supaya bisa komitmen untuk bisa merawatnya gitu ya. Oke, dan untuk Anda semuanya terima kasih banyak Pak Hari. Salam untuk komunitas ya. Kita ketemu nanti di Terima awal kasih. Mei berarti bersama Ya. dengan teman-teman yang lain, dan tanaman-tanaman yang lain boleh banget di gondol ke sini pokoknya ya Pak Hari ya. Salam untuk keluarga juga, sehat selalu Pak Hari. Terima kasih. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda semua Sobat Maestro. Untuk Anda yang ingin menyaksikan video ini, ada dong pastinya ya. Jadi di subscribe dulu YouTube channel kita di Maestro Radio Bandung, dan follow Instagram kita juga di Maestro Radio Bandung. Kita bertemu lagi di talk show berikutnya tentunya di studio podcast Radio Maestro. Tuhan memberkati.